Wassalamualaikum wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati dan yang kita sama-sama muliakan Bapak kasih kita dari Kemenang, ya, dari Bakti Bapak Muhammad Hasan Basri. Kalau yang dari madrasah saya yakin paham semua, ya, karena dulunya dia dikasih pendidikan. Ya, termasuk saya dulu pemberkasan sertifikasinya juga dia yang dia yang menandatangani. Tapi dia sekarang udah pindah ke kamarnya jadi ke Bakti. Ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kejunjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bersama-sama diberikan keberkahan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, para asatidz dan teman-teman dari Bakti yang saya muliakan, ini langsung saja Pak Kasih Hasan Basri dengan Pak Surana, kami telah menghubungi teman-teman sekecamatan Purubayan Barat, ya, termasuk guru ngaji dari Kecamatan Purubayan Barat ini. TPA yang saya catat, karena kebetulan saya adalah ketua forum guru ngaji dan khotib sekecamatan Purubayan Barat itu, dan saya juga punya jemaah khotib Quran, khatam Quran. Jadi setiap 1 bulan sekali saya mengadakan khatam Al-Quran. Maka saya paham. Jadi jumlah TPQ yang ada di Purubayan Barat itu sekitar 40 lebih, Pak. Banyak, ya. Cuma pada hari ini mungkin ada teman-teman yang banyak tidak hadir karena kebetulan dari pagi itu ada yang menghubungi sama saya. Ya, insya Allah Pak makin kula dugi berberi panjenengan kabarnya. Tapi begitu siang tadi 6:30 dia menghubungi saya lagi. Karena istrinya mau pensiun, maka dia mengurus pensiunan istrinya gitu. Jadi ini mohon maaf dari pihak Kemenang, ya, termasuk program hanya sekian TPQ, sebetulnya ini banyak juga, ya. Madrasah itu karena sekolah formal nggak boleh beroperasi kalau belum izin. Kenapa? Karena terkait nanti dengan status kelulusannya. Kalau ada madrasah sekolah tapi tidak berizin, tidak akan dapat ijazah. Nah, kalau TPQ pendidikan non formal ini yang meluluskannya juga bukan pemerintah, dari masyarakat sendiri, jadi sebenarnya sudah beroperasi. Cuma izin ada daftar saja supaya terdaftar di Kementerian Agama. Nah, TPQ ini masuk dalam namanya lembaga pendidikan Quran. Masuk lembaga pendidikan Quran. Jadi ada beberapa lembaga pendidikan Quran, salah satunya TPQ. Ada itu namanya Rumah Tahfidz Al-Quran, RTQ, Rumah Tahfidz Al-Quran. Nah, di Tangamus baru ada 2 Rumah Tahfidz Al-Quran itu, cuma sekarang ditutup oleh Kementerian Agama izinnya. Enggak, kita mengajarkan tahfidz kan banyak. Ya, apa namanya? Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, PPTQ, PPTQ ya, Tahfidzul Quran. Nah, itu nggak dimasukkan ke pondok pesantren umumnya, tapi masuk di LPQ, Lembaga Pendidikan Quran. Kemudian ada Ta'limul Quran lil Aulad. Sebenarnya Ta'limul Quran lil Aulad itu setelah lulus TPQ masuk ke Ta'limul Quran lil Aulad, atasnya lagi gitu. Tapi kan belum bersosialisasi. Ada PAUD Al-Quran, khusus PAUD tapi Al-Quran. Ada TK Al-Quran. Nah, kita ini namanya Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, Taman Pendidikan Qurannya, jadi itu mungkin sebagai pengantar terkait dengan izin tanda daftar kita, terus dengan lembaga kita, dan mungkin apa kegunaan kita mengajukan izin tanda daftar, dan nanti juga apa gunanya kita melakukan pendataan di aplikasi namanya EMIS. Kemudian ada SIMBA, sistem
informasi manajemen bantuan untuk lembaganya ada sikap nanti untuk tetap keberadaannya. Mungkin itu yang dapat saya antarkan sekedar, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Sekian dari saya, nanti kalau setelah teman-teman memberikan kekerasan mengenai ini, kalau ada yang mau tanya jawab silahkan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Kasih tadi, bahwa untuk ketentuan umum untuk pendirian TPI yang berizin itu minimal memiliki 15 santri. Tapi sepertinya setiap TPI lebih dari 15 santri ya, terutama di daerah Kelumbayan Barat. Dan memiliki paling sedikit 3 ustadz atau ustazah atau pengajar TPI tersebut. Kemudian memiliki dokumen kurikulum. Nanti akan saya jelaskan sedikit apa saja yang ada di dalam bahan ajar ini ataupun kurikulum yang ada di Kementerian Agama RI. Kemudian dia juga nanti ketika piagam tanda daftar itu sebetulnya berlakunya 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun nanti perpanjangan. Nah, bacaan Iqra, misalnya Iqra 1, Iqra 2 dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia memakai metode uni, bisa juga bagian yang pertama, kedua dan setelahnya. Nah, tapi ketika di jenjang keempat, dia bukan lagi membahas tentang Iqra. Di tahun keempat itu sudah tadarus Al-Quran. Misalnya lagi ketika di tahun pertama anak-anak itu praktek sholat misalnya. Untuk di tahun kedua itu sudah bagaimana kita mengajarkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Nanti ketika di jenjang ketiga misalnya bagaimana anak-anak mampu sholat jenazah, sholat gerhana. Karena di sini lengkap Pak. Bisa-bisa kalau kita memakai kurikulum ini, ketika anak-anak telah menyelesaikan TPI di tahun keempat, mereka bisa-bisa menjadi imam seperti yang dijelaskan oleh Pak Kasih tadi. Bahkan sholat jenazah, sholat mayit, sholat gerhana pun ada di sini. Ketuntasan belajar dan kenaikan kelas serta kelulusan ini sesuai dengan penguasaan dan praktik kurikulumnya. Karena kita mengaji setiap anak itu berbeda-beda. Misal si Abdul ini di tahun pertama Iqra 1 terus, sedangkan si Najwa misalnya di tahun pertama sudah bisa Al-Quran. Maka kita lanjutkan saja. Jangan karena di sini di kurikulumnya ini masih tahun pertama Bu Reni, lanjutkan saja sesuai kemampuan anak-anak itu. Yang saya tanyakan sebenarnya bersama terkait masalah keluhan, tapi saya lebih khusus ke pertanyaannya. Saya pengen mendapatkan TPI binaan saya, cuman gedungnya belum punya ini Pak, gedungnya belum punya. Selama ini yang sudah terbangun tapi masih ini pondasi Pak, masih bentuk pondasi, sudah ada wakaf, sudah jelas itu strategis tempatnya di pinggir jalan artinya. Kemudian memang di situ bangunannya masih berbentuk ini pondasi, belum ada kelanjutannya. Ini PR mungkin ya. Terus apakah saya bisa untuk mendaftarkan TPI ini secara yang sudah disampaikan banyak pesertanya luar biasa. Apakah bisa nggak gitu belum punya gedung didaftarkan biar tadi ada legalitasnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari TPA Rodotul Hidayah Bukan Purwosari. Yang ingin saya tanyakan itu masalah ijazah Pak, dari pimpinan atau dari ustadz. Misalkan nggak ada ijazah itu gimana Pak? Nggak ada ijazah. Misalkan adanya ijazah SD itu bisa dicantumkan apa enggak gitu? Apa cukup pakai syahadah itu dari pondok pesantren dan itu? Terus yang kedua masalah logo TPA itu kita buat sendiri atau mengikuti logo Kemenang. Itu yang kedua. Yang ketiga masalah kurikulum
itu kurikulum kita bisa pakai kurikulum sendiri apa harus mengikuti kurikulum yang dari Kemenang? Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting Bapak ada tempat anunya. Ya selama ini masih di musola. Nggak apa-apa Pak. Boleh izin di musola, nanti fasilitas musola itu aja yang dijadikan fasilitas pesantren. Misalnya kalau ada tempat bermain anak, bermain, tempat anunya apa tempat belajarnya ya musola itu. Nanti kalau setelah Bapak berdiri, ya nggak apa-apa kalau mau kerja lagi. Tapi untuk izinnya nggak apa-apa di musola itu. Ayo Pak, jadi Pak. Terus yang kedua terkait dengan pertanyaan Ustadz Eman Saputra ya, ijazah nggak ada, adanya SD ada Pak? Ya kan kebanyakan yang dari pondok pesantren itu Pak kadang belas sama sekali nggak ada. Itu kan yang jadi permasalahan di pokok-pokok tuh kayak gitu. Itu nggak ada belas sama sekali, nggak ada ijazah ada. Masih semerin ya? Ada yang SD ada, yang apa cukup minta ijazah dari syahadat dari pondok gitu. Nah kalau ada ijazah syahadat malah bagus. Berarti harus minta dulu dari pondok. Ya. Kalau belas sama sekali nggak ada Pak. Iya. SD nggak ada juga. Ya. Itu aplikasi yang bukan. Itu harus. Ya berarti kalau sama sekali nggak ada, karena ini belum ditentukan dan kayaknya verifikasinya untuk TPI ini juga tidak seperti pesantren. Jadi bisalah sekedar oleh-olehan syahadah dari tempat duduk pondok. Nah kalau untuk pesantren harus syahadah betul dari pondok pesantren. Kalau dulu masih boleh-boleh aja enggak. Kalau sekarang itu harus betul-betul syahadah dan ada ini syarat keilmuan. Jadi di apa namanya dibuat syarat keilmuannya dari siapa, kemudian ada persetujuan dari tempat pondoknya dulu untuk dijadikan pesantren. Kalau sekarang, kalau TPI belum sampai ke situ.